Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu ya, malam Rabu 16 Safar 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, tetap istiqomah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Dengan demikian insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang selalu dikutip oleh para penulis kitab fikih, biasanya dikutip, yang berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan dia menjadi orang-orang baik, maka Allah menjadikannya orang yang paham tentang agama. Jadi paham agama itu merupakan syarat mutlak ya, supaya seseorang itu termasuk sebagai orang yang baik dalam pandangan Allah ya. Ini dalam pandangan Allah, di sisi Allah, dan tentu juga di sisi manusia ya. Oleh sebab itu kita jangan sampai pernah ada niat mau memilih jalan lain ya, tidak istiqomah untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kemarin pada malam Rabu yang lalu kita sudah mempelajari, yang terakhir kita baca mengenai definisi ya, definisi fikih menurut bahasa dan menurut istilah. Waktu itu ada yang belum hafal waktu itu ya. Arif sudah kemarin? Sekarang sudah hafal? Nah, silakan. Bagus ya. Bilal sudah? Kemarin sudah belum ya? Sekarang sudah? Nah, silakan. Wastilahan at-tafsili. Mulki sudah? Sudah? Coba. Al-fiqhu wal fahmu
fil ahkamis Nah, hafalkan lagi ya. Besok setor ya ke Ustaz. Jangan tunggu malam depan. Malam ini hafal. Besok habis subuh datangi Ustaz setor ya. Definisi fikih menurut bahasa dan menurut istilah. Sudah semua ya? Yang lain kan sudah kemarin ya, semua ya? Pak Hari sudah kemarin? Sudah ya. Kenapa senyum-senyum? Baik ya. Sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Dan sumber-sumbernya ya, istimdaduhu, sumbernya adalah dari Al-Qur'an, Alkitab, Al-Qur'an maksudnya, as-sunnah, sunnah Rasulullah, wal ijma' minal ijma'i, ijma' wal qiyas, dan qiyas. Al-Qur'an jelas ya, jelas. Tak usah kita bahas dulu lah, karena sudah paham yang mana Al-Qur'an itu ya. Ada 4 kitab, yang diambil 1, yang lain tidak ya. Taurat, Zabur, Injil tidak. Itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber fikih ya. Hanya Al-Qur'an. Kemudian as-sunnah. As-sunnah itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah ya. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Taqririyah itu pengakuan ya. Sunnah qauliyah sabda Nabi ya. Sunnah fi'liyah perbuatan Nabi. Sunnah taqririyah pengakuan. Pengakuan itu maksudnya ada dilakukan oleh sahabat. Nabi tahu bahwa sahabat melakukannya, dan Nabi tidak mengomentari dan tidak menegur. Maka itu menjadi sumber fikih juga ya. Atau dikomentari Nabi, itu juga menjadi sumber. Kalau qauliyah ini banyak ya, paham ya qauliyah, sabda Nabi, paham itu. Perbuatan Nabi juga paham mengenai sholat. Beliau berdiri rukuknya, itu namanya perbuatan. Kalau takririyah itu contohnya makan daging dog. Dog itu ada mirip dengan biawak, tapi hidupnya di padang pasir, bukan di air. Ya. Biawak, mirip tapi bukan biawak. Jadi dulu pernah datang berkunjung keluarga Nabi, keluarga istri beliau. Istri beliau itu makcik dari Abdullah ibnu Abbas. Masih ingat siapa itu? Ummul Mukmininnya siapa itu? Makcik dari Ibnu Abbas. Ingat? Ibnu Abbas itu kan tinggal di Madinah bersama Rasulullah, tinggal di rumah salah seorang istri Rasulullah. Siapa namanya? Lupa ada semua. Maimunah. Jadi Maimunah ini juga makcik dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Saifullah ya, pedang Allah, panglima yang sangat terkenal ya. Maimunah ini dinikahi Rasulullah pada tahun keberapa? Masih ingat? Pada waktu apa? Pada waktu penaklukan kota Mekah. Tahun keberapa itu? Tahun ke mana nih? Tapi selalu baca. Tahun keberapa, Pangeran? Penaklukan Mekah. Tahun ke? Lupa. Ke-8 Hijriyah. Pada suatu kali
keluarganya datang bawa oleh-oleh. Ya. Oleh-olehnya daging yang sudah dibakar, yang sudah siap makan. Ya, biasalah itu kan. Kita pun dulu di kampung-kampung gitu ya. Di kota yang tak seperti itu. Ya, kalau di kampung-kampung dulu, kalau datang keluarga, apalagi keluarga ibu kita, ya bawa makanan lah itu, ya. Masak dia di rumah, di kampungnya, datang, dibawa. Senang lah itu, ya. Kita senang lah itu waktu kecil-kecil ya, kalau datang tamu ya. Kalaupun tak bawa makanan, ya nyembeli ayam lah itu. Ya, orang tua kita ya, tahu cari lauk yang enak-enak lah. Jadi datang waktu itu bawa daging dop. Wah, di situ ada Khalid bin Walid. Ya kan makcik dia. Ada sepupunya yang datang itu, ada makciknya juga yang datang itu. Ramai yang datang itu. Lalu mereka dengan gembira makan, termasuk Khalid bin Walid makan dia. Nabi kita tidak makan. Kata Nabi kita, aku tak biasa makan ini. Di kampung kami, maksudnya di Mekah ya. Kampung kami enggak biasa makan ini katanya. Ya. Artinya apa? Beliau tidak melarang. Karena beliau tidak melarang, maka itu namanya sunnah takririyah. Paham? Paham yang dimaksud dengan sunnah takririyah itu ya? Nabi tidak ucapkan, tidak lakukan, tapi tidak menyalahkan ketika ada sahabat yang melakukannya. Jadi ada sahabat yang makan daging dop, Nabi tidak melarangnya. Kalau haram pasti dilarang itu kan? Apa dibiarkan beliau itu? Kalau haram, nggak mungkin dibiarkan. Nah, itu namanya sunnah takririyah. Jadi sunnah itu menjadi sumber hukum, sumber fikih yang kedua. Yang ketiga, wal ijma'. Ijma' ulama, kesepakatan ulama. Apa kesepakatan ulama itu? Misalnya rukun sholat. Rukun sholat berapa? Rukun sholat ada berapa? Yang biasalah berapa? Berapa rukun sholat? Loh, gimana nih? Rukun sholat berapa? Enggak dibaca. Lupa. Haikal berapa? Rukun salat 13. Ya Allah. 13. Coba dibaca, kalian baca lagi nanti ya. Salat dalam perspektif fikih dan tasawuf. Tiga belas ini semuanya difahami oleh ulama dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah tentang salat Rasulullah itu dipelajari oleh ulama. Hadis-hadis qauli juga dipelajari. Antara lain innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dipelajari itu. Ya. Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sehingga dari hadis dan Al-Qur'an ini dan juga hadis-hadis yang lain, maka disimpulkan oleh ulama bahwa niat itu menjadi rukun salat. Harus berniat. Jadi ada 13 rukun salat ini disepakati oleh seluruh ulama. Itu namanya apa? Ijma'. Ada ijma' qauli, ada ijma' suquti. Ya. Ijma' qauli itu artinya ramai ulama mengatakan, ramai ulama menulis seperti itu. Tapi ada juga yang menyampaikan itu hanya sebagian ulama yang lain tidak menyampaikan hal yang sama, tapi tidak membantah. Paham?
Tidak membantah. Kalau tidak membantah berarti dia setuju. Kalau dia tak setuju tentu ia sampaikan bantahannya. Karena tidak membantah namanya diam. Itu namanya ijma' apa tadi? Sukuti. Ya. Kalau semua menyampaikan pendapatnya, ijma' apa namanya tadi? Ijma' qauli. Paham ya? Ijma' konsensus, ya. Kemudian ada qiyas. Qiyas itu apa? Membandingkan. Tahu membandingkan? Mempersamakan. Mengukur. Ada standarnya, ada ukurannya. Contoh, di dalam hadis disampaikan bahwa wajib mengeluarkan zakat gandum. Pernah melihat ladang gandum? Ada yang pernah sini melihat langsung, bukan di gambar maksud Ustaz, bukan di video. Pernah sampai ke ladang gandum? Ustaz belum pernah. Ya. Sini juga dia sudah pernah? Belum ya? Belum. Gandum itu makanan pokok apa tidak? Makanan pokok. Gandum itu biji-bijian apa tidak? Biji-bijian. Gandum itu bisa disimpan lama apa enggak? Bisa. Ya. Di Indonesia orang tidak ada menanam gandum. Tidak ada petani gandum. Yang ada petani apa? Padi. Orang nanam padi. Nanti menjadi beras. Beras itu makanan pokok apa enggak? Makanan pokok. Bisa disimpan lama apa enggak padinya itu? Bisa. Termasuk biji-bijian apa enggak? Termasuk. Sama? Sama. Namanya aja beda kan? Satu gandum, satu padi. Maka padi itu kalau kita cari hadisnya tidak ada. Tidak ada Rasulullah. Hendaklah kalian membayar zakat padi. Memang tak ada padi di sana. Ya. Mana mungkin Rasulullah nyuruh sahabat supaya membayar zakat padi. Tentu ketawa sahabat itu kan. Kalau itu yang dia apa? Padi tak ada, jelas tak ada. Ya, ladang padi, sawah padi tak ada. Yang ada gandum. Maka ulama berijtihad dengan mempersamakan padi dengan gandum, dikiaskan kepada gandum. Maka wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat apa tadi? Padi. Dan zakat tanam-tanaman itu wajib dikeluarkan yauma hasadih. Itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Waktu panen ya. Waktu panen dibayar zakatnya. Ini namanya apa tadi? Sumber hukumnya apa tadi? Qiyas. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 4 sumber hukum ya. Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua? Sunnah. Yang ketiga? Ijma'. Yang keempat? Qiyas. Itu ya. Baik, kita teruskan, kita baca ya. Wa faidatuhu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Dan faedahnya, faedah apa ini? Faedah apa nih? Punya itu kembali ke apa? Fikih. Dan faedah fikih adalah imtisalu awamirillah, supaya dapat menjunjung perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, meninggalkan larangan-larangannya. Itu tujuannya. Kalau kita belajar fikih, tahu kita yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Itu namanya
perintah, ya. Jadi perintah itu ada tergolong wajib, fardu, ada tergolong sunnah. Kemudian menjauhi, meninggalkan larangan. Larangan itu ada yang tergolong haram dan ada yang tergolong apa? Tergolong apa dia? Larangan. Makruh. Selain makruh apa lagi? Subuhat. Subuhat itu tahu subuhat? Ragu kita apakah itu halal atau tidak. Ada kedai yang punya non-muslim dan dia non-muslim yang termasuk makan yang haram, mau makan babi, mau makan anjing, ya, maaf cakap, malah mau minum minuman khamar. Lalu dia buka kedai, di situ macam-macam, ya, ada nasi, ada lauk, ada apa lagi? Kalau sarapan itu ada roti canai, apa lagi? Yang lain-lain, ya. Walaupun pekerjanya, karyawannya orang kita, tapi kan yang ngambil kebijakan itu kan bukan orang Islam. Lalu kita ragu, gimana ini bumbunya? Nah, gitu kan? Itu kan ada itu. Bumbunya itu kan ada kadang-kadang bumbu-bumbu khusus supaya enaknya itu lain gitu, lain dari yang lain. Lalu kita ragu kita, jangan-jangan ada bumbunya unsur-unsur yang haram. Ragu, kalau yakin itu jelas haram kan? Kalau tahu kita memang ada yang haram, itu bukan ragu namanya. Tahu kita itu haram, itu memang haram. Ini kita ragu, tak jelas. Tak jelas apakah semua unsur-unsur makanan itu halal atau ada unsur-unsur yang haram. Ragu kita. Maka pada contoh ini subuhat hukumnya. Paham? Subuhat hukumnya kita belanja di situ. Subuhat hukumnya kita makan dari masakan kedai yang seperti itu. Rumah makan yang seperti itu. Kedai kopi yang seperti itu. Subuhat. Kalau mau makan yang subuhat itu sudah menunjukkan bahwa kita itu lemah iman, ya. Bahkan itu menunjukkan bahwa dalam diri kita itu masih banyak pengaruh-pengaruh haram. Mungkin dulu pernah kita makan yang haram, ya. Dan itu menjadi darah daging kita. Belum bertaubat betul kita. Kalau udah bertaubat itu habis itu. Dengan taubat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholat, qiyamul lail, puasa, itu bisa menjadi bersih. Darah kita bersih, daging kita bersih. Tapi kita belum melakukan hal yang seperti itu. Sehingga unsur-unsur yang haram itu masih ada dalam diri kita. Kalau ada dalam diri kita, maka kita akan suka itu, makanan-makanan yang subuhat itu. Paham? Tanya dirilah. Kalau masih suka makanan yang seperti itu, na'udzubillah. Berarti dalam diri kita itu ada unsur-unsur yang haram. Na'udzubillah. Ya, harus kita bersihkan diri kita secara fisik dan secara spiritual, ya. Dengan banyak beribadah, bertaubat, banyak zikrullah, banyak baca tahlil, ya, harus dikencangkan itu. Tahlil tarikat al-khalwatiyahnya itu, ya, harus dikencangkan itu. Tarikat An-Naqsabandiyahnya itu, bagi yang sudah mengikuti An-Naqsabandiyah, dikencangkan itu. Jangan sampai masih mau kita mendekati yang haram. Kalau masih mau kita mendekati yang haram, itu pertanda bahwa dalam diri kita itu memang masih ada unsur-unsur haram. Kalau tidak ada, pasti menolak itu. Menolak itu. Tidak mau bercampur antara yang baik dan yang buruk. Tidak mau dia. Walaupun tak tahu kita, tapi begitu kita masuk, belum sampai ke perut, masih di kerongkongan, itu muntah kita itu. Ya, muntah kita itu. Coba, kalau disuguhkan daging babi, tak tahu pun kita itu daging babi, muntah kita itu. Kenapa? Karena badan kita tidak menerima. Karena alhamdulillah dalam badan kita itu tidak ada lagi unsur-unsur yang
mirip-mirip dengan itu. Tapi ya kalau yang syubhat tadi kan tidak sampai seperti itu kan? Iya kan? Tidak sampai seperti itu. Tapi tetap sesuatu yang harus dihindari. Jadi kalau kita masih suka yang syubhat, itu menunjukkan bahwa diri kita itu belum bersih secara rohani dan jasmani. Kalau ini yang terjadi, itu antara lain membuat kita susah paham ilmu, susah menghafal Al-Quran, susah menghafal ilmu. Ya. Ini harus kita perhatikan ya, harus diperhatikan bahwa wajtinabu nawahihi. Ya. Jadi faedahnya itu menghindari, meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang syubhat. Ya. Kemarin sudah kita lihat, coba lihat ya. Fahadza mukhtasarun fil fikhi. Dari matan ke matan, coba lihat dari halaman 13. Fahadza mukhtasarun fil fikhi, dari kurung ke kurung. Halaman 13. Oh, halaman apa? Lihat di buku jadi. Dari kurung ke kurung ya. Ustaz apa ya ana ya? Fahadza mukhtasarun fil fikhi ala mazhabil Imam Syafi'i rahimallahu taala ya. Ini adalah mukhtasar, ringkasan tentang fikih ala mazhabil imam, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi buku kita ini, buku Fathul Mu'in ini adalah buku yang isinya berdasarkan atau mengikuti hasil ijtihad seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini bermazhab Syafi'i. Itu saja ya. Itu saja, insya Allah pada malam Rabu yang akan datang kita akan lanjutkan ala mazhabil imam al-mujtahidi Abi Abdullah Muhammadin bin Idris Asy-Syafi'i. Insya Allah ya. Baik, silakan baca doa Faisal. Amin. 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 Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.